Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Rike Karolin. Polda Metro Jaya telah menetapkan status tersangka pada Jessica Kumala Wongso terkait kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna di sebuah kedai kopi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hingga kini Jessica masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dan Ferry Prihardi akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Ferry, bagaimana perkembangan pemeriksaan Jessica hingga saat ini? Hingga saat ini Jessica masih menjalani pendalaman pemeriksaan pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka, dan sejak pukul 9 pagi hingga saat ini artinya sudah 5 jam Jessica menjalani pemeriksaan. Sekali lagi mengenai substansi pemeriksaan atau apa saja hal-hal yang ditanyakan oleh penyidik, tentunya hanya penyidik yang tahu, dan tadi pun di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti belum membeberkan apa saja materi-materi detail pemeriksaan karena baru akan meninjau pemeriksaan terhadap Jessica sesaat setelah dia memberikan keterangan pada sekitar pukul 12.30 tadi siang. Dan pemeriksaan ini adalah bersifat pendalaman pemeriksaan, artinya tim penyidik ingin menguji konsistensi pernyataan-pernyataan Jessica dari sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, karena dari beberapa jawaban dan juga fakta yang ditemukan oleh pihak kepolisian terdapat banyak ketidaksamaan. Hal inilah yang akan dicari kebenarannya oleh tim penyidik. Dan tadi Krisnamurti juga menjelaskan bahwa pertanyaannya mungkin tidak akan secara langsung apakah Anda yang membunuh Wayan Mirna Salihin, Jessica, tapi ada metode yang digunakan oleh tim penyidik untuk menemukan fakta tersebut. Dan sifat dari pendalaman penyidikan hari ini adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ataupun temuan-temuan yang bersifat melengkapi sebelumnya dari bukti-bukti yang sudah ditemukan, karena Krisna menyebut sudah ada kira-kira satu alat bukti yang cukup untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka, lalu juga ada beberapa kekurangan untuk melengkapi beberapa hal yang sudah dikumpulkan oleh tim penyidik, seperti misalnya dari keterangan saksi sudah ada 20, lalu keterangan ahli sudah ada 6, dan juga sudah ada petunjuk surat atau dokumen dari proses penyidikan selama ini, serta salah satunya adalah petunjuk ataupun jawaban dari saksi-saksi kunci termasuk dari Jessica, Hani, dan juga pihak keluarga dari Wayan Mirna Salihin. Sementara itu mengenai kemungkinan dari ditahannya Jessica usai menjalani pemeriksaan tadi juga sempat kami tanyakan, dan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari pihak penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak terhadap Jessica, dan hal ini akan dibulatkan setelah nanti adanya penandatanganan berita acara pemeriksaan yang tidak hanya ditandatangani oleh Jessica dalam hal ini yang diperiksa sebagai tersangka, tapi juga dari kuasa hukumnya. Sampai saat ini kami masih menanti kedatangan dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Direskrimum Polda Metro Jaya mengenai kemungkinan penahanan Jessica usai diperiksa. Itu bisa ditahan, bisa atau dapat ditahan. Nanti kami pertimbangkan setelah berita acara. Ya, setelah ada ini satu kali 24 jam penangkapan, 1 kali 24 jam penangkapan. Ya, jadi sekarang dalam proses penangkapan dilakukan berita acara. Ada kewajiban penyidik untuk segera melakukan pemeriksaan setelah yang bersangkutan ditangkap. Ini yang akan diproses, oke ya? Udah, kamu dibuka dikit langsung tanya. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Direskrimum Polda. Kembali ke Anda, Rike. Baik, terima kasih Ferry Prihardi melaporkan. Pemirsa, demikian Headline News. Anda bisa mengikuti berita-berita kami melalui www.metrotvnews.com. Terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Entrasol Quickstar. Selain itu juga ada rekan-rekan terdekat Mirna, mulai dari keluarga, sang ayah, suami, hingga pembantu Mirna sudah memberikan kesaksian-kesaksian. Bahkan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun yang memberikan saran kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan keterangan tambahan dari sejumlah saksi ahli. Saksi ahli pun sudah dimintai keterangannya, dan beberapa pakar ataupun pengamat hukum pidana juga sudah menyatakan ataupun sudah memberikan saran bahwa sudah saatnya pembunuh dari ataupun tersangka dari pembunuh Wayan Mirna Salihin ini ditetapkan, karena Polda sendiri sudah mengaku ada 4 bukti yang cukup untuk penetapan siapa sebenarnya yang menjadi pembunuh dari Wayan Mirna Salihin, dari minimal 2 alat bukti yang cukup atas
penyelidikan dan juga penyidikan terhadap meninggalnya Wayan Mirna Solihin. Dan kita tahu juga bahwa dari penyelidikan maupun penyidikan, Wayan Mirna Solihin meninggal akibat racun sianida yang terdapat dalam tubuhnya, dalam lambungnya, yang diperkirakan racun tersebut masuk melalui minuman es kopi ala Vietnam yang sudah dipesankan terlebih dahulu oleh dua teman Mirna, yaitu H dan juga S ataupun J. Dan hingga akhirnya Wayan Mirna Solihin kejang-kejang dan dibawa ke klinik dalam mal tersebut dan meninggal beberapa jam kemudian. Ya, saya bisa lihat dari kejauhan saat ini. Apakah kameramen bisa mendekat? Ayo, kita bisa melihat bahwa Jessica saat ini, teman campers bisa mendekat menuju ke, saat ini Jessica sudah masuk ke dalam pintu di reskrimum dan sudah ditanyai oleh beberapa rekan wartawan. Setelah 30 menit yang lalu, Jessica tiba di kompleks Polda dan tadi sempat enggan untuk masuk atau turun terlebih dahulu dengan dalih atau alasan menunggu jumlah wartawan yang lebih banyak agar ia tidak dua kali memberikan keterangan kepada rekan-rekan media. Dan sampai saat ini kami masih menunggu keterangan yang sedang disampaikan oleh Jessica. Tadi Jessica tampak didampingi oleh sepertinya tim kuasa hukumnya dan ada satu perempuan yang mendampingi Jessica Kumala Wongso yang masuk ke dalam ruangan di Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini tim kami masih berada di dalam untuk mengetahui apa keterangan yang disampaikan oleh Jessica sesaat sebelum memasuki di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Jessica ditangkap di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat pada pagi hari ini. Dan nampaknya tidak ada perlawanan dari Jessica sendiri saat ditangkap ataupun diamankan oleh pihak kepolisian. Dan kita tahu juga bahwa beberapa hari yang lalu Jessica sudah mengupayakan beberapa hal atas proses penyidikan yang terjadi dan juga menyelibatkan dirinya, seperti misalnya melapor kepada Komnas HAM atas perlakuan dari pihak kepolisian yang ia dapat selama proses penyelidikan ataupun penyidikan dan pengumpulan informasi terhadap dirinya. Untuk sementara demikian dapat kami sampaikan, kami masih menunggu keterangan dari Jessica saat memasuki di Reskrimum. Kembali ke studio, Anissa. Ya, Ferry, terima kasih atas laporan Anda. Kami tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Pembunuhan Mirna Jessica Kumala Wongso masih berada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penyidik masih terus mendalami keterangan Jessica. Ferry Prihari akan melaporkan selengkapnya dari Polda Metro Jaya. Ferry, apa perkembangan terkini penyidikan kasus pembunuhan Mirna? Zilvia, hingga saat ini pukul 11:02, artinya sudah hampir 2 jam sejak Jessica Kumala Wongso tiba di Reskrimum Polda Metro Jaya setelah ditangkap pada pagi tadi sekitar pukul 7.45 di salah satu hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Hingga saat ini kami masih terus menantikan materi apa yang menjadi pemeriksaan terhadap Jessica Kumala Wongso oleh tim penyidik, karena tadi saat memasuki di Reskrimum tidak ada satu patah kata pun yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso. Dan kali ini kami pun masih terus menantikan apa saja yang menjadi materi pendalaman ataupun pemeriksaan terhadap Jessica Kumala Wongso. Sementara itu, sampai saat ini kami masih menantikan kedatangan dari pejabat Polda Metro Jaya, baik Kapolda, Kabid Humas ataupun di Reskrimum Polda Metro Jaya yang akan memberikan keterangan dari Polda Metro Jaya ini mengenai apa saja materi yang akan diperdalam kepada Jessica Kumala Wongso, mengingat kita sudah mengetahui bersama bahwa Jessica sendiri sudah diperiksa beberapa kali. Dari catatan kami sudah 4 kali Jessica Kumala Wongso diperiksa oleh penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya dengan pertanyaan yang mungkin berbeda-beda. Bahkan Jessica sendiri mengaku pernah ditanyai pada satu pemeriksaan hingga ratusan pertanyaan oleh tim penyidik. Apakah penyidikan ataupun pendalaman materi yang dilakukan hari ini juga sama dengan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya? Tentu akan kami konfirmasikan nanti ketika sudah ada pejabat ataupun ketika memang Jessica sudah selesai menjalani pemeriksaan hari ini. Sementara itu,
terkait dengan status Jessica yang sudah dipastikan bahwa dirinya adalah tersangka dalam pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari lalu sudah dinyatakan secara langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian di tempat yang berbeda pada pagi hari ini setelah proses expose ataupun gelar perkara dilakukan kemarin antara kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Irjen Pol Tito Karnavian yang menyatakan bahwa sudah cukup bukti untuk menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Memang ditetapkan atau saya nggak bicara masalah kronologis ya. Kalau kronologis itu yang tahu detail itu kan teman-teman lapangan ya. Yang jelas penyidik dari reserse berpendapat ya bahwa ada bukti permulaan. Dalam KUHP itu bukti permulaan itu adalah adanya laporan polisi plus minimal 1 alat bukti dari 184 KUHP, mulai dari keterangan saksi, 2 saksi minimal, kemudian ada keterangan ahli, ada surat petunjuk atau keterangan tersangka. Artinya penyidik merasa yakin bahwa minimal 1 alat bukti ini ada. Tapi saya nggak mau sebutkan, kenapa? Karena kita memiliki strategi penyidikan. Oleh karena itu, sekarang kan istilahnya nih terjadi semacam kompetisi pertempuran intelektual, ya, antara penyidik dengan pihak yang diduga, disangka. Ya, kan status tersangka berarti ditangkap kan status tersangka berdasarkan bukti permulaan. Tadi pagi, bukti permulaan kan cuma 1. Nah sekarang kita akan polisi berdasarkan KUHP, kan saya sudah sampaikan, akan kita buka 24 jam kita miliki waktu untuk melakukan pendalaman. Kemudian apakah kita ingin melihat apakah ada bukti tambahan lainnya dari 1 alat bukti, masih ada 4 mungkin alat bukti lain. Kalau ditemukan minimal 2, bisa saja ya, kita melakukan penahanan. Penahanan itu tidak wajib ya. Penahanan tidak wajib termasuk kasus apapun, tapi di KUHP menyampaikan dapat dilakukan penahanan. Dapat itu artinya boleh ditahan, boleh tidak. Sementara itu sambil menunggu proses pemeriksaan terhadap Jessica Kumala Wongso hingga saat ini, kami wartawan yang berada di Direskrimum Polda Metro Jaya terus mengumpulkan sejumlah informasi ataupun informasi-informasi yang beredar di kalangan wartawan di sini, seperti misalnya tadi ada informasi bahwa keluarga Jessica Kumala Wongso akan mendatangi Direskrimum Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah ayahnya Winardi Wongso, namun hingga saat ini belum nampak terlihat tiba di Direskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu jika kita melihat saat Jessica tiba pagi tadi di Direskrimum, ekspresinya tidak berbeda, sama seperti yang ia tunjukkan saat pemeriksaan sebelumnya. Selama kurang lebih 4 kali pemeriksaan, Jessica nampak tidak terlihat tegang meskipun ia baru dijemput ataupun ditangkap oleh Kasubdit Jatan-Ras Polda Metro Jaya pada pagi tadi pukul 7.45. Ketika kami memberondong Jessica dengan berbagai pertanyaan seperti misalnya bagaimana proses penjemputan ia, lalu mengapa ia memutuskan untuk tinggal di hotel, tidak di rumahnya lagi, Jessica hanya diam dan tadi langsung menuju ke ruang penyidikan di Reskrimum Polda Metro Jaya. Sesaat setelah Jessica masuk ke ruang penyidikan, tadi kami wartawan pun langsung diperintahkan kembali untuk keluar untuk menunggu hingga proses pendalaman terhadap Jessica ini berlangsung. Sementara itu saat ini juga timbul pertanyaan apakah setelah dilakukan pendalaman ataupun penyidikan terhadap Jessica Kumala Wongso pada hari ini apakah akan langsung dilakukan penahanan atau tidak. Tadi juga sempat dinyatakan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, namun ia berdasarkan kepada KUHP bahwa 1 kali 24 jam setelah 24 jam dilakukan pemeriksaan pasca ditetapkan sebagai tersangka, penahanan tersebut bisa saja dilakukan, namun tentunya kebutuhan penahanan tersebut diserahkan lagi kepada penyidik apakah
memang diperlukan untuk dilakukan saat ini atau tidak. Dan kita refresh ataupun kita flashback kembali bahwa baru saja sekitar 2 hari yang lalu dan baru diumumkan kemarin oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jessica Kumala Wongso juga sudah dicekal ataupun dilarang untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, artinya terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 ini hingga tanggal 26 Juni 2016 ini. Hal ini sesuai dengan permintaan dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Dirjen Imigrasi untuk melarang Jessica bepergian ke luar negeri. Sementara ini Jessica memang banyak disebutkan sebagai saksi ahli atas terbunuhnya atau matinya Wayan Mirna Salihin setelah menenggak es kopi Vietnam di salah satu kafe di Mall Jakarta Pusat, karena Jessica bersama 1 orang lainnya merupakan 2 teman yang menemani Mirna hingga Mirna menjemput ajalnya setelah menenggak kopi tersebut. Dan saat ini kami masih menantikan proses penyidikan ataupun proses pendalaman terhadap Jessica, begitu juga dengan menanti kehadiran dan juga pernyataan resmi lainnya yang jika nanti akan disampaikan oleh pejabat kepolisian di Polda Metro Jaya ini. Zilvia. Baik, Ferry Prihari, kami tunggu update kembali mengenai penetapan tersangka kasus pembunuhan Mirna. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso, teman Wayan Mirna Salihin, ditangkap pagi tadi di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Kepolisian menangkap Jessica di hotel karena tidak ditemukan di rumahnya di kawasan Sunter. Saat ini kami terhubung dengan reporter Jessica Wowor di lokasi penangkapan Jessica Wongso. Jessica, adakah keterangan yang disampaikan pihak manajemen hotel pasca penangkapan Jessica Wongso? Sejauh ini Zilvia, dari pihak manajemen hotel yang diinformasikan merupakan tempat penangkapan Jessica Kumala Wongso, dalam pantauan kami memang belum memberikan komentar lebih jauh terkait dengan konfirmasi apakah memang benar Jessica Kumala Wongso ditangkap di salah satu hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Dari manajemen hotel menyatakan jika ingin mengkonfirmasi hal tersebut sebaiknya dikonfirmasikan langsung kepada pihak Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan. Namun ketika kami mencoba untuk menanyakan apakah memang benar terjadi penangkapan, dari pihak manajemen hotel tidak membantah jika terjadi penangkapan, namun hanya menyatakan bahwa sejauh ini atau pada saat penangkapan tersebut terjadi, tepatnya pukul 07.45, dari pihak pengamanan atau petugas pengamanan hotel tidak memberikan notifikasi apapun atau memberikan informasi kepada pihak manajemen hotel. Belum juga terkonfirmasi Zilvia terkait atau sudah berapa lama sebenarnya Jessica Wongso menginap di hotel ini, karena memang menurut informasi sebelumnya yang sudah dipublikasikan bahwa Jessica Kumala Wongso diketahui sudah tidak berada di kediamannya sejak hari Kamis lalu. Pihak manajemen hotel enggan untuk mengkonfirmasi sudah berapa lama Jessica Kumala Wongso menginap di hotel tersebut, dan juga belum diketahui sebenarnya di lantai berapa dan di kamar nomor berapakah tepatnya penangkapan tersebut terjadi. Yang diketahui hanya memang penangkapan terjadi pada sekitar pukul 07.45. Dan dalam pantauan kami saat ini, kawasan hotel yang diinformasikan sebagai tempat penangkapan Jessica Kumala Wongso tidak ada pengamanan secara ketat atau aktivitas dalam hotel kembali berjalan seperti biasa. Dan dari sini juga memang kami para rekan-rekan media dan rekan-rekan jurnalis masih terus menggali informasi sebenarnya sudah berapa lama Jessica Kumala Wongso berada di hotel ini, karena memang juga dari pemberitaan sebelumnya sudah diberitakan bahwa Jessica Kumala Wongso bersama dengan keluarganya sudah berpindah dari kediaman karena merasa tidak nyaman berada di kediamannya. Dan kami memang juga, Zilvia, masih mencari tahu atau menggali terus informasi pada saat penangkapan Jessica Kumala Wongso berada sendirian di dalam kamar, ataukah pada saat penangkapan tersebut ada siapa saja yang bersama dengan Jessica Kumala Wongso. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Zilvia di studio. Jessica Wowor, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, saksi kasus tewasnya Wayan Mirna Jessica Wongso ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square pada Sabtu pagi oleh penyidik Subdit Jatan Trans Polda Metro Jaya, dan kini sudah berada di ruang penyidik Polda Metro Jaya. Untuk informasi selanjutnya kita bergabung dengan Ferry Prihardi langsung dari Polda Metro Jaya. Ferry, apa perkembangan informasi dari sana? Anissa, sudah sekitar
20 menit Jessica Kumala Wongso berada di ruang penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya semenjak pukul 9:07 tadi tiba di sini. Dan tadi saat Jessica tiba di kawasan Polda Metro Jaya, tepatnya di depan pintu masuk di Reskrimum Polda Metro Jaya, tidak ada satu kata pun yang disampaikan oleh Jessica, meskipun rekan-rekan wartawan ataupun media memberikan sejumlah pertanyaan kepada Jessica, mulai dari seperti apa proses penjemputan, apakah ia tadi merasakan tekanan saat dijemput, ataupun mengapa ia tidak berada di rumah dan memutuskan untuk tinggal di hotel, sehingga tim penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan penjemputan dia di salah satu hotel di kawasan Jakarta Utara. Jessica tidak memberikan keterangan apapun. Tadi pun yang nampak terlihat menemani Jessica tidaklah pengacara utamanya ataupun kami perkirakan merupakan anggota dari tim kuasa hukumnya ataupun anggota keluarga ia yang lain. Dan tadi setelah Jessica tiba, Jessica langsung dibawa ke ruangan penyidik untuk selanjutnya memasuki tahapan selanjutnya. Dan kami rekan-rekan media di Reskrimum Polda Metro Jaya pun sampai saat ini terus mengumpulkan informasi, karena berbagai informasi terus kami dapatkan, di antaranya adalah mengenai apakah benar Jessica sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun sekali lagi hal ini masih kami tunggu konfirmasi ataupun pernyataan lengkap dan langsung dari pihak yang berwenang, dalam hal ini tim kepolisian dari Polda Metro Jaya. Kami masih terus menantikan perkembangan dari ditahannya ataupun diamankannya Jessica Kumala Wongso di Polda Metro Jaya. Kembali ke studio, Anissa. Ya, Ferry, terima kasih atas laporan Anda. Ferry Prihardi melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Jessica Wongso sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna, psikolog forensik Reza Indragiri justru meragukan jika Jessica sebagai tersangka. Saya pikir kebanyakan dari kita masih berpikir bahwa karena korban ada di situ dan lokasi di situ, maka seolah-olah pelaku pun harus ada di situ. Jadi sempurna, seolah-olah kejahatan sudah terjadi di tempat itu. Tapi kita lupa bahwa ini instrumen atau alat kejahatannya bukan celurit, bukan pisau, bukan tangan kosong, bukan gigi, bukan pedang atau sejenisnya. Alat-alat kejahatan macam itu membuat si pelaku memang harus berhadapan-hadapan dalam jarak dekat frontal dengan korbannya. Tapi dalam kasus ini instrumen kejahatannya adalah racun. Racun dipilih oleh si pelaku karena hanya racunlah yang memungkinkan si pelaku mengambil jarak sedemikian jauh dari korbannya, sehingga pelaku tidak menyaksikan korbannya kehilangan nyawa, si pelaku tidak tertangkap oleh kamera, si pelaku tidak dilihat oleh sekian banyak saksi mata. Nah, logika itu yang kita abaikan. Dengan demikian, menurut saya sangat kuat dugaan saya, walaupun korbannya ada di situ, walaupun lokasinya di situ, tapi karena pakai racun, maka pelaku menurut saya tidak berada di situ.